Baik, tugas seminar teori akuntansi dengan judul Do Manager Network Affect the Effect of Capital Market and Empirical Research Based on Social Network Theory. Itu apakah jaringan manajer mempengaruhi efisiensi pasar modal, penelitian empiris berdasarkan teori jaringan sosial yang ditulis oleh Ivan Wang dan Chong Yang Chao, nomor 24 tahun 2024, eh, halaman 494 505 tahun terbitan 2024 dari jurnal Borsa Istanbul Review tahun 2024, link Elsevier Journal. Pendahuluan fenomena ini di mana harga saham perusahaan-perusahaan terdaftar bergerak secara bersamaan dipengaruhi oleh jaringan sosial manajemen puncak. Analis saham yang mengikuti perusahaan dapat meningkatkan sinkronisasi harga saham melalui efek Herd, di mana mereka cenderung mengikuti penilaian satu sama lain. Bias positif dari analis dapat memperkuat hubungan antara sentralitas jaringan manajemen dan sinkronisasi harga saham, terutama di perusahaan non-pemerintah. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sentralitas jaringan tim manajemen puncak mempengaruhi sinkronisasi harga saham perusahaan, untuk mengidentifikasi peran perhatian analis sebagai mediator dalam hubungan antara sentralitas jaringan dan sinkronisasi harga saham. Implikasi penelitian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengawasan jaringan manajemen dan strategi menarik investor institusi untuk meningkatkan efisiensi pasar. Adapun Novelty dalam artikel ini itu memperkenalkan perspektif baru dalam studi sinkronisasi harga saham dengan menggunakan jaringan sosial tim manajemen puncak sebagai variabel penjelas. Kemudian mengintegrasikan peran analis dan investor sebagai pengaruh eksternal yang mempengaruhi hubungan antara sentralitas jaringan dan sinkronisasi harga saham. Menggabungkan teori jaringan sosial, asimetri informasi, dan efek dalam analisis yang mendukung integrasi lintas disiplin dalam penelitian keuangan. Eh, Grand Theory atau Middle dan Applied Theory yang kami lihat di artikel ini, yang pertama adalah Social Network Theory yang menjelaskan bagaimana individu dalam jaringan berperilaku serupa karena keterhubungan mereka, serta bagaimana sentralitas dalam jaringan dapat mempengaruhi keputusan dan hasil ekonomi. Kemudian teori herd effect itu menggambarkan fenomena di mana individu mengikuti tindakan orang lain, yang dalam konteks ini menunjukkan bagaimana analis saham dapat mempengaruhi sinkronisasi harga saham melalui perilaku kolektif mereka. Yang ketiga, teori prinsipal agen, yaitu menggambarkan hubungan antara manajemen atau agen dalam pemegang saham prinsipal, serta bagaimana insentif manajer dapat mempengaruhi pengungkapan informasi dan potensi masalah agensi muncul dari manipulasi informasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder pada perusahaan terdaftar di China selama periode 2013 hingga 2022. Jadi ada sekitar 10 tahun, dan sampel yang digunakan itu adalah 15.587 perusahaan yang ada di China. Kemudian pengumpulan datanya itu diperoleh dari basis CSMR, CSMAR, yaitu merujuk pada China Stock Market Accounting ya Research Database. Ini banyak digunakan uh, para peneliti untuk mencari basis keuangan uh, yang komprehensif dalam penelitian. Jadi di sini juga nanti di dalam artikel ada termasuk informasi tentang sentralitas jaringan manajemen, kinerja keuangan, dan variabel kontrol lainnya. Kemudian model regresi yang digunakan itu menguji hubungan antara sentralitas jaringan manajemen dan sinkronisasi harga saham dengan kontrol variabel seperti total aset, rasio utang, dan proporsi direktur independen. Dan model moderasi juga dibangun untuk menguji pengaruh perhatian analis dan kepemilikan investor. Dan metode pengujian itu menggunakan entropy balance method, itu digunakan untuk memastikan bahwa kelompok perlakuan dan kontrol seimbang sebelum analis lebih lanjut. Dan kemudian two-stage least square, 2SLS, itu diterapkan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam model regresi.
Selanjutnya kami persilakan rekan penyaji kami itu Pak Gali. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Febri. Oke, saya lanjutkan. Analisis statistik disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan koefisien nilai P dan statistik lainnya untuk menguji signifikansi hubungan yang ditemukan. Adapun hasil penelitian, koefisien sentralitas jaringan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap sinkronisasi harga saham dengan nilai P lebih kecil dari 0,01, mengindikasikan bahwa peningkatan sentralitas jaringan manajemen berhubungan dengan peningkatan sinkronisasi harga. Yang kedua, menunjukkan bahwa perhatian analisis berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara sentralitas jaringan dan sinkronisasi harga. Dengan analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Yang ketiga, proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi memiliki dampak durasi negatif yang mengurangi pengaruh positif sentralitas jaringan terhadap sinkronisasi harga saham. Menunjukkan bahwa kehadiran investor institusi dapat mengurangi efektivitas jaringan sosial manajemen dalam mempengaruhi pasar. Rata-rata sinkronisasi harga saham diukur pada 0,36, menunjukkan bahwa 36% perubahan harga saham dapat dijelaskan oleh risiko pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti AS dan Inggris. Pengujian ketahanan dengan metode alternatif untuk mengukur sentralitas seperti degree centrality and Big-Minute centrality menghasilkan koefisien yang konsisten dan signifikan mendukung temuan awal. Adapun kesimpulan, sentralitas jaringan tim manajemen puncak secara signifikan meningkatkan sinkronisasi harga saham, terutama pada perusahaan non-pemerintah, menunjukkan bahwa jaringan sosial manajemen berperan penting dalam efisiensi pasar. Perhatian analisis berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara sentralitas jaringan dan sinkronisasi harga dengan meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan di pasar. Kepemilikan saham oleh investor institusi memiliki efek moderasi negatif yang mengurangi dampak positif dari sentralitas jaringan terhadap sinkronisasi harga saham, menunjukkan bahwa kehadiran investor institusi dapat mempengaruhi dinamika informasi di pasar. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini tidak dapat mengungkapkan sepenuhnya koneksi jaringan sosial manajer puncak, mengandalkan informasi publik yang mungkin tidak mencakup semua hubungan potensial. Penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan klasifikasi berdasarkan hak kepemilikan, sehingga tidak mempertimbangkan analisis multidimensional yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Adapun saran, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang dapat mempengaruhi hubungan antara jaringan sosial manajemen dan sinkronisasi harga saham, seperti faktor makroekonomi atau karakteristik industri. Melakukan studi komparatif di berbagai negara atau pasar yang berbeda dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana konteks budaya dan regulasi mempengaruhi peran jaringan sosial dalam efisiensi pasar. Yang terakhir, menggabungkan metode kualitatif seperti wawancara dengan manajer dan analis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika jaringan sosial dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi dan pengungkapan informasi. Sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok 2. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi, kami persilakan. Terima kasih atas presentasinya Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kan terkait peranan manajer ya. Terkait jaringan manajer yang mempengaruhi efisiensi pasar modal yang penelitiannya bersifat empiris ya Pak. Jadi pertanyaan saya adalah terkait ini Pak Gali, terkait aplikasi dan implikasinya. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi informasi di pasar?
Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Halo Pak Gali, jelas Pak Gali? Suaranya kurang jelas. Bang Febri macam mana, Bang? Jelas nggak, Bang, Suara pertanyaan? Pak Meko nggak kedengeran. Iya, pecah ya. Pecah juga Iya, nggak kedengaran. Kalau uh-uh. sekarang apa Pak? Masih belum Pak Meko. Oh, sebentar, mungkin ada bermasalah. Guys. Belum ada suara. Terputus suara itu. Terputus. Silakan. Iya, baik. eh, Bapak Ibu mungkin ada sambil menunggu Pak Miko, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, izin Pak Febri dan Pak Gali. Ya, silakan Bu. Iya, silakan. Jadi dari artikel yang Bapak review, eh, apa sebenarnya temuan utama dari studi ini terkait pengaruh jaringan manajerial terhadap sinkronisasi harga saham? Dan kemudian mungkin saya mau tanya juga indikator dari setiap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Nuralia. Saya akan mencoba menjawab perihal temuan utama ya dari studi ini. Nah, penelitian ini menemukan bahwa centrality dalam jaringan sosial manajemen puncak secara signifikan meningkatkan sinkronisasi harga saham, yang artinya semakin sentral posisi manajemen puncak dalam jaringan sosial, semakin besar kecenderungan harga saham perusahaan mengikuti tren pasar, terutama pada perusahaan non-BUMN. Untuk indikatornya, saya silakan kepada Bang Febri. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Lia. Jadi dalam penelitian ini ada perusahaan yang dibagi dikategorikan ada BUMN dan non BUMN. Jadi sinteresis dan jaringan sosial tadi menjadi uh, fokus dalam penelitian karena akan melihat koneksi lintas perusahaan seperti itu. Nah, jadi hasilnya tadi seperti saya sampaikan Pak Gali tadi ada efek lebih kuat pada perusahaan non BUMN. Jadi di mana pengungkapan informasi ini bersifat fleksibel dan jaringan informal dan memainkan peran lebih besar dalam pertukaran informasi. Kemudian mengenai indikator-indikator yang ada dalam penelitian itu, penelitian ini, yang pertama ada variabel dependen yaitu stock price synchronicity atau disingkat dengan SN dalam artikel ini. Kemudian ada variabel independen yaitu TMT ya. Itu berhubungan dengan network sentralisasi atau senternya tadi. Kemudian ada variabel mediator yaitu analysis attention, kemudian variabel moderator yang berikutnya itu analisis optimis bias. Kemudian ada moderator eh, ketiga yaitu institutional investor atau institusi. Jadi yang kemudian ada variabel tambahan tadi saya sampaikan itu ada mengenai property rights yaitu BUMN dan non BUMN. Lalu ada variabel kantor dalam penelitian itu yaitu umur, kemudian laba bersih, leverage, kemudian total asset turnover dan audit. Audit di sini ada dummy kalau dia diaudit oleh Big Four dibuat dengan satu, kalau tidak dengan audit Big Four dia nol. Kemudian ada jumlah direksi. Ini bisa kita lihat di dalam di halaman ini di figur satu research model concept of variable. Kemudian indikatornya ada di sini. Ini dia Bu. Attention, TAT, ROA, left audit, X1 dan inbound. Demikian Bu Lia.
Oke, baik. Terima kasih Pak Febri dan Pak Gali. Ya, kemudian ada pertanyaan itu, Bapak Ibu di kolom chat, dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Pak Meko, bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi informasi di pasar. Jadi, penelitian ini kita fokus yang di Cina ada penelitian dari 2013 sampai dengan 2022 ada 15.589 perusahaan yang diteliti dalam menjadi sampel mereka. Jadi, eh, di sini perusahaan dapat memanfaatkan temuan dari penelitian untuk mengelola dan mengoptimalkan jadi jaringan sosial manajemen puncaknya secara strategis dan kemudian penyelesaian informasi yang lebih akurat dan efisiensi di pasar. Jadi menggunakan jaringan manajer sebagai informasi strategis maksudnya mungkin menurut kami ya itu ada koneksi lintas perusahaan menjadi duta informasi untuk menyebarkan praktik eh, tata kelola ya yang dengan strategi bisnis yang baik ke lingkungan eksternal. Kemudian mungkin ada pengungkapan informasi yang proaktif ya. Jadi tidak hanya mengandalkan jaringan informal yang di dalam, tetapi memperkuat sistem pelaporan dan pengungkapan resmi. Yang kita tahu tadi ada ASMR, itu China em, di slide yang kami sampaikan tadi itu merupakan China Stock Market dan Accounting, jadi merupakan database research yang diteliti di dalam penelitian ini. Uh, Kemudian mungkin melibatkan investor ya, kalau kita kan pada prinsipal dan agent itu mungkin melibatkan investor institusional sebagai mitra pengawasan. Ya, itu mungkin Pak Meko dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Gali. Mungkin itu dari kami Pak Meko. Untuk menjaga transparansi tadi, kualitas pengungkapan, tata kelola, dan keunggulan dalam membangun efisiensi di pasar modal. Demikian. Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke, izin untuk kelompok Pak Febri boleh bertanya? Ya, silakan Bu Septi. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Izin untuk kelompok Bang Febri dan Bang Gali. Nah, saya sih sebenarnya melanjutkan dari jawaban yang sebelumnya. Jadi kalau saya tangkap tadi kan bahwa hasil riset ini itu lebih berkontribusi karena dia risetnya di perusahaan BUMN dan non BUMN ya. Jadi dia lebih transparansi di non BUMN begitu ya, Bapak-bapak sekalian presenter. Nah, jadi, poin utamanya adalah memang transparansi informasi begitu. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya, eee, kira-kira ya kenapa di BUMN itu, kurang transparan begitu. Nah, kalau kita lihat memang kalau ukuran Indonesia mungkin hampir demikian. Nah, ini karena subjeknya di China, apakah mungkin Bapak presenter sekalian memiliki ada nggak sih kalau temuan dari, riset ini selain transparansi membuat BUMN itu jadi lebih kurang, ini ya, berkontribusi dari hasil penelitian ini, begitu. Terima kasih Pak Presenter. Silakan ditanggapi Pak Gali. Baik, baik, Prof. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Fitri. Tadi memang pada pertanyaan Ibu Lia itu mengenai temuan pengaruh jaringan manajer terhadap sinkronisasi harga saham. Memang kalau kita lihat dari hasil artikelnya ini memang terutama di perusahaan non-BUMN itu kecenderungannya mengikuti tren pasar. Itu sebenarnya inti dari
artikel yang kami lihat. Kemudian eh, kalau dikaitkan apakah di BUMN tidak ada transparansi di situ, memang kalau kita lihat hasil dari kontribusi teoritisnya ini kan menggabungkan teori jaringan sosial, asimetri informasi dalam sosiologi dan efek herding kawanan, kemudian keuangan perilaku. Jadi ada ada skor kepemilikan di sini, property rights yang kita lihat ya di variabel kontrol, di variabel mediasi, kalau nggak salah moderator itu hubungan sentralisasi jaringan dan stock price sinkronisasi signifikan positif pada tingkat 1%, itu non BUMN. Kemudian hubungan tidak signifikan secara statistik itu muncul pada level signifikasi rendah itu 10%, jadi lebih kecil. Mungkin ini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang ada di Cina. Mungkin itu Bu yang semampu kami bisa jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Presenter. Jadi memang transparansinya itu kalau dari hasil regresi memang lebih cenderung di non BUMN begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Izin, Pak. Ya, Bu. Ya, makasih buat kesempatannya Prof. Iskandar. Untuk saya ingin memaparkan pertanyaan menyangkut artikel yang disampaikan oleh Bapak Gali dan Pak Febri. Nah, itu saya tadi ada membaca menyangkut artikelnya itu membahas tentang yang namanya efisiensi pasar modal ya Pak ya, terkhusus di dalam jaringan sosial. Kira-kira Pak, ini karena kita membahas tentang efisiensi pasar, apakah dalam peningkatan efisiensi pasar ada melibatkan yang namanya investor? Terkhusus kalau kita membahas dari sisi efisiensi pasar, kira-kira menurut Bapak Gali dan Bapak Febri, apakah ada melibatkan peran investor di dalam ini Pak? Karena kan tadi ini topiknya di Cina ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Nah kira-kira apakah di Cina ada investor yang ikut serta yang membuat pengaruh terhadap efisiensi pasar? Oke, mungkin itu aja Pak Gali dan Pak Febri. Terima kasih Prof. Iskandar. Ya, silakan Pak Gali. Baik, pertanyaan dari Ibu Rahel yaitu apakah ada pengaruh efisiensi pasar atau dilibatkan dalam investor di China ini gitu Ibu ya. Jadi memang efisiensi pasar dilibatkan secara tidak langsung melalui peran investor. Jadi terutama investor institusional dari variabel yang kita lihat di dalam artikel ini itu merupakan faktor yang memoderasi pengaruh jaringan sosial manajemen atau top management teamwork terhadap efisiensi informasi pasar. Jadi diukur melalui sinkronisasi harga saham. Jadi kalau kita lihat di situ dari hasil artikelnya itu semakin rendah sinkronisasi, semakin tinggi kandungan informasi spesifik dalam harga pasar. Jadi pasar lebih efisien secara informasi. Sebaliknya kalau sinkronisasi tinggi, harga saham banyak dipengaruhi oleh faktor umum, pasar industri dan pasar kurang efisien. Ini bisa dilihat ada di sini di awal udah ditentukan untuk R2-nya untuk sinkronisasi tinggi dan sinkronisasi rendah. Sebentar ya Bu. Sini dia. Itu dia Bu. Iya, saya tambahi sedikit Pak Febri ya. Ya. Memang kalau di artikel ini melibatkan investor, di mana kepemilikan saham oleh investor, institusi memiliki efek moderasi negatif yang mengurangi dampak positif dari sentralitas jaringan terhadap sinkronisasi harga saham. Ya, menunjukkan bahwa kehadiran investor institusi dapat mempengaruhi dinamika informasi di pasar. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bagaimana Bu Rahel? Baik, terima kasih Pak Gali dan Pak Febri. Berarti saya menyimpulkan bahwasanya investor itu berpengaruh ya Pak di dalam artikel ini ya. Iya, berpengaruh, tapi dia memberi dampak negatif dia. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi?
Oke ya, cukup saya kira, dan kita berikan apresiasi ya atas penyajian dari paper literatur review gitu ya dari kelompoknya Pak Febri dan juga Pak Galih ya. Kita berikan aplaus ya untuk penyajiannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja pada pertemuan perkuliahan hari ini. Dan minggu depan gimana? Masih masuk, Pak? Apa ya? Kalau Sabtu depan libur, Pak. Libur ya? Libur, Pak. Iya, baik. kemarin Pak, dari diskusi yang Bapak sebelum libur itu Pak, hari Kamis gitu kan Pak. Kamis Zoom. saja, Pak. Boleh. Zoom Hari tapi Kamis ya, ya? Pak. Iya, Bu. Zoom juga. Siap Pak, siap. Ya. Ya, baik. Saya kira kita lanjutkan nanti di hari Kamis ya untuk menggantikan di hari Sabtu ya. Baik, Baik, Pak. Ya, Untuk yang baik. hari Jumat gimana, Pak? Ya, hari Jumatnya bagaimana Pak Galih? Masuk ya? Kalau hari Kamis itu Enggak, libur, digabungkan Pak, Kamis libur juga. misalnya 2:30 sama habis itu lanjut kita mata planning. Iya, Bisa, boleh. Pak? Hari Kamis ya, kita lanjutkan Ya. 2 kali ya. Siap Pak, siap. Ya. Ya, saya kira itu saja. Dan nanti kita koordinasi kembali ya. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Boleh meninggalkan ruangan.